Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik an nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam ceramah singkat ini saya akan jelaskan tentang asas dari agama Islam adalah tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa definisi Islam yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat syirik. Jadi Islam yaitu menyerah diri kepada Allah, kepasrahan yang total, totalitas, kepasrahan kepada Allah dengan tauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Dakwah Islam merupakan dakwah tauhid, dan para anbiya war rasul alaihimus salatu wassalam, mereka adalah agamanya Islam dan syariat mereka berbeda-beda. Dan mereka semua para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam semua mengajak manusia kepada tauhid. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, dan setiap rasul mengatakan ani'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Artinya taghut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi Allah menyebutkan bahwa pada setiap umat itu diutus seorang rasul. Setiap umat mesti ada rasulnya. Seperti Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satupun umat melainkan sudah ada pengancam sebelumnya. Artinya setiap umat itu masih ada pengancamnya. Dan pengancam ini, para rasul ini, untuk menjelaskan kepada mereka tentang tauhid, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak akan tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, dan tidak tahu bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, kecuali dengan diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di ayat yang lain juga Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya surah 21 di ayat 25, Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku, yaitu Allah. Fa'budun, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku, kepada Allah Taala. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya, yaitu tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Taala. Setiap rasul, dan rasul yang diutus oleh Allah banyak, dan nabi yang diutus oleh Allah banyak. Nabi-nabi yang diutus itu 124.000 nabi.
Rasul yang itu lebih dari 300 Rasul, 313 Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua dakwanya dakwah tauhid. Mereka mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Para Rasul diutus Allah untuk menegakkan tauhid. Ini yang paling asas. Ini yang paling pokok dalam dakwah ini. Bagaimana kita mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Ini manhaj yang benar. Karena yang tahu tentang baiknya manusia ini, baiknya masyarakat, baiknya rumah tangga, baiknya masyarakat, baiknya negara, baiknya bumi dan langit ini dengan mentauhidkan Allah. Gak ada yang lain. Yang menciptakan manusia Allah. Berarti Allah yang paling tahu tentang bagaimana baiknya manusia, baik individu, keluarga, masyarakat, negara. Yang tahu hanya Allah. Makanya nabi-nabi alaihi wassalam, meskipun problem umat itu macam-macam problemnya, ada dekadensi moral, ada curang dalam timbangan, ada mereka berbuat yang lain, homo atau yang lainnya, tetap semua nabi memulai dakwah dengan tauhid. Krisis apa saja? Krisis ekonomi, politik, krisis moral, krisis apa yang terjadi, tetap dakwah yang harus dimulai dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Karena tegaknya alam semesta ini tujuannya untuk menegakkan tauhid kepada Allah. Dan Allah menciptakan makhluk untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini yang paling pokok dalam dakwah. Makanya para anbiya war rasul berusaha bagaimana mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Sampai ahlul kitab pun diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam agama ini. Karena semua yang terdapat dalam kitab-kitab itu semuanya sama isinya, mentauhidkan Allah. Dalam Taurat, Injil maupun Zabur maupun yang lainnya, semua mengajak tauhid. Sebelum kitab-kitab itu dirubah oleh para pendetanya, semua isinya tauhid. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 64, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 64, Qul ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama. Ahlul kitab di sini maksudnya Yahudi Nasrani. Ta'alau, kemari. Jadi Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, Yahudi Nasrani, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, bahwa kita tidak boleh beribadah hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fashhadu, fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang muslim. Artinya Nabi SAW mengajak ahlul kitab untuk masuk dalam agama Islam ini, yaitu yang pertama Nabi ajak untuk beribadah kepada Allah saja, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab-kitabnya, dalam Taurat maupun Injil. Beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Tidak boleh. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nggak boleh berdoa atau meminta atau punya keyakinan ada Tuhan selain Allah. Ini semuanya syirik, syirkun akbar. Wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Nggak boleh berbuat syirik. Yang ketiga, nggak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang sebagai Tuhan. Karena orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan, orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Nggak boleh. Semua manusia sama, semuanya makhluk, Khalik hanya satu, yaitu Allah. Nggak ada manusia yang punya sifat-sifat ketuhanan, tidak ada. Manusia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak pada yang lainnya.
Kata Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sebagai abid, sebagai hamba, bukan ma'bud. Ma'bud hanya Allah yang disembah. Nabi meskipun makom yang paling tinggi, tetap beliau nggak boleh disembah. Nggak boleh orang gulu kepada beliau, melewati batas. Kalau kita sudah sampaikan mereka berpaling, saksikan bahwa kita orang-orang Islam, tunduk menyerah hanya kepada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.